Dan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya putra pemuda, ada yang belum, tetapi paling tidak kita akan sama-sama belajar satu perikop lagi yang ada di dalam Titus 2 ayat 6 dan 7. Akan saya bacakan untuk saudara supaya cepat. Sebenarnya saya sudah siapkan PPT-nya, tapi ternyata tadi trouble, jadi puji Tuhan kita akan tetap berjalan. Demikian saya ulangi Titus 2 ayat 6 dan 7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat yang ke-7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dan berbuat baik dan berbuat baik. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana apa yang sudah Tuhan percayakan pada saya. Saya seorang guru dan kebetulan murid-murid saya adalah anak-anak muda. Bukan hal yang mudah bagi Bapak Ibu dan saya untuk mendidik anak-anak muda, karena anak-anak muda ini bagaikan anak panah di tangan seorang kesatria, sehingga kemana yang akan diarahkan itu adalah kita, tugas orang tua maupun guru untuk membawa, mengarahkan anak ini ke dalam pembelajaran yang lebih baik, ke dalam pengalaman yang lebih baik. Dan puji Tuhan, kalau malam ini kita akan bersama-sama diberkati dengan perikop 2 firman tadi, bahwa kita sebagai orang tua itu harus bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Anak-anak itu menurut salah satu teorinya itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin berdoa, pasti anak-anaknya juga akan melihat teladan orang tuanya itu. Dan untuk itu tugas kita sebagai orang tua yang sudah dipercayakan Tuhan untuk memenuhi bumi ini dengan kemuliaannya, kita butuh yang namanya kasih karunia, itu yang namanya kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan sendiri sudah menyampaikan di dalam Filipi 4 ayat 13, dikatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Dia Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Secara manusia saya tidak akan mungkin mampu, karena anak-anak dari ribuan anak, dari ribuan jiwa, dari ribuan nyawa, itu memiliki latar belakang background keluarga yang berbeda-beda. Dari situlah saya sebagai pendidik mereka, mengarah mereka harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Demikian juga Bapak Ibu juga harus bisa memahami, karena sekalipun anak itu dalam satu kandungan, bahkan anak kembar pun bisa memiliki kepribadian yang berbeda. Dan tugas kita sebagai orang tua itu harus bisa mengerti terlebih dahulu. Kuncinya yaitu 1, memahami apa yang menjadi kebutuhan anak. 2, memberikan teladan sesuai apa yang menjadi bakat dan minat anak. Dan tentunya perlu digarisbawahi, tidak semua keinginan anak bisa kita penuhi. Karena kita tahu mana yang tepat dan mana yang kurang tepat untuk anak kita. Sehingga mereka butuh yang namanya arahan, bimbingan, didikan, supaya mereka benar-benar menjadi anak panah yang siap dipakai Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa. Dan saat ini kita juga dikuatkan dalam sebuah berikut yang tadi saya sampaikan, Filipi 4 ayat 13. Bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Kenapa ini saya baca 2 kali? Supaya kita bisa berpengharapan dan kita sebagai manusia, sebagai orang tua punya keterbatasan. Tetapi Allah Tuhan kita yang dahsyat tidak memiliki keterbatasan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu saat ini hadir di Komsel ini, di Zoom ini, itu juga punya harapan bahwa kita hidup dalam kemenangan. Satu, saya kehilangan sahabat. Halo? Halo? Ya. Tante Mita tadi tidak mau turun cake. Ini kan. Saya akan kembali ulang. Jadi yang nama di dalam Filipi 4 tadi, apapun beban hidup kita, apapun kebutuhan kita, pandang saja Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, iya, saya bisa karena saya anak yang berbeda, bagaimana saya akan memberikan solusi itu. Tadi saya sampaikan bahwa yang pertama kita harus bisa memberikan teladan yang baik. Mungkin secara usia Bapak Ibu lebih dewasa, lebih tua, atau usianya dari saya. Dari situ Aku kayak terima telepon ya, kurang lebih berpengalaman dari Bapak Ibu daripada Ini tak kasih roti. sama-sama mohon izin Bapak Ibu untuk mic-nya di-unmute dulu ya. Sebentar saja. Kita sama-sama belajar untuk menjadi teladan yang baik. Bagaimana kita sebagai Bapak kita sudah memberikan teladan yang baik. Anak-anak muda itu memiliki power. Anak-anak tidak hanya anak-anak muda. Anak-anak itu diciptakan Tuhan dengan keunikan yang berbeda-beda. Dari sini kita harus bisa memanfaatkan apa yang talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya. Dari beberapa anak, bahkan anak kembar saja bisa berbeda karakter. Itu beberapa garis besar. Jadi yang harus saya ulangi lagi kembali, saya tegaskan di sini. Yang pertama di 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 bahwa anak-anak muda itu butuh kita arahkan. 1 Petrus 5 ayat 6 tadi disampaikan bahwa demikian juga kamu hai anak-anak muda tua. Dan kita sebagai kita punya strategi supaya anak-anak itu hormat pada kita. Bisa dengan memberikan kasih sayang penuh, perhatian penuh kepada anak-anak, supaya mereka menghargai, menghormati, dan kita sebagai orang tua itu adalah gambar yang rupanya Allah. Yang pertama adalah kasih. Suatu ketika suatu kelas, anak ini teman-teman saya bilang, teman-teman sudah menyampaikan kelasnya troublemaker. Sebelum saya masuk kelas, saya andalkan masuk kelas ini. Dan ini pendapat teman-teman saya seperti ini. Akhirnya saya mencoba mendekati hati mereka. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dari situ saya mencoba bagaimana apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu inginkan setelah kamu belajar materi ini. Setelah saya memahami kebutuhan anak-anak ini dengan kasih, dengan lembut, dengan sayang tadi, kemudian nyata bahwa anak-anak itu pertemuan-pertemuan berikutnya menantikan saya. Kehadiran saya itu dinanti-nanti anak di kelas ini. Kalau yang lain bilang kelas ini troublemaker, tapi ternyata setelah dengan sentuhan kasih mereka mengena di hati dan mereka menyadari bahwa
mereka butuh arahan, bahwa mereka butuh kasih sayang. Kalau hati sudah disentuh, demikian anak-anak kita, demikian juga anak-anak kita. Itu kalau sudah dikasih, dengan kasih, mereka akan tersentuh dan mereka akan mengerti apa yang menjadi harapan dan keinginan orang tua terhadap mereka dengan kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan. Setelah kasih, kemudian kita akan bicara yang namanya teladan. Kalau kita mau anak kita belajar, kalau kita mau anak kita berdoa, kalau kita mau anak kita rajin sekolah minggu, rajin tim dan sebagainya, ketika kita akan memberikan nasihat itu, anak tidak akan membalik faktakan kepada kita. Nah, ini yang saya juga masih banyak belajar. Bagaimana kita memberikan teladan. Kadang-kadang anak-anak muda khususnya sudah diberi teladan yang baik pun kalau lingkungannya di sekitarnya itu tidak mendukung, tidak mensupport dia, maka dia akan cenderung terpengaruh pada teman sebaya. Nah, kuncinya supaya mereka tidak terdapat pengaruh hal-hal yang tidak baik terhadap lingkungannya. Satu, takut akan Tuhan adalah awal dari segala didikan dan ajaran. Kalau mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Barangkali kita akan dilanjutkan dengan sharing firman. Jadi saya garis bawahi ada 3. Yang pertama adalah menanamkan takut akan Tuhan, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah memberikan teladan yang nyata. Dan yang terakhir, yang tadi dalam saat berikan teladan yang nyata juga tentunya memandang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Demikian Bapak Ibu sharing firman kita malam ini. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau mungkin berbagi pengalaman dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Monggo, saya persilahkan. Halo. Mari Bapak Ibu yang mau sharing, persilahkan berbagi pengalaman bagaimana cara mendidik, membina anak ya. Ya Om, oke Om. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk berbagi pengalaman di dalam mendidik dan membesarkan anak. Dipersilakan. Siapa tahu nanti pengalamannya sama dan kita bisa mencari solusinya pada ahlinya ahli. Monggo. Pak Budi biar-biar terus ya. Ya, Bapak Ibu silakan, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu bisa di-share malam ini, bisa dibagi-bagi, silakan Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya di sini sedikit sharing ya, menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami keluarga, juga terutama anak. Bapak Ibu Saudara, di sini banyak yang tahu ya kalau anak saya itu hanya satu, ya satu. Jadi istri juga satu. Tuh. Tentu dalam mendidik anak itu anak 1 sama anak 3, 4 tentu berbeda. Ya, kalau misalkan anak 1 lebih banyak manja atau lebih banyak dimanjakan ketimbang anak 3 dan 4. Tentu dalam mendidik anak tersebut, kalau orang bilang mudah ya mudah, sulit ya sulit. Tetapi di sini apa yang disampaikan Bu Guru tadi,
Bu Guru Ibu Teri itu sungguh luar biasa karena yang namanya mendidik itu tidak hanya di rumah, tentu di sekolahan juga mendapat didikan juga, mendapat arahan, dan apa yang disampaikan Bu Teri tadi, lingkungan juga mempengaruhi. Nah, di sini bagaimana seorang orang tua dalam mendidik anak, ini saya share sedikit ya Bapak Ibu, dalam mendidik anak itu sebenarnya itu dari sejak kecil kita tanamkan hal-hal yang positif. Dari sejak kecil kita tanamkan yang namanya kedisiplinan. Dari sejak kecil kita tanamkan hal-hal kalau kita orang-orang rohani, kita orang-orang yang punya Tuhan, kita tanamkan tentang takut akan Tuhan. Itu yang kita tanamkan dari sejak kecil. Dan dari sejak dalam kandungan pun itu kita doakan, kita berdoa supaya kelak anak kita menjadi orang yang bagaimana, itu sangat menentukan Bapak Ibu. Karena dari sejak dalam kandungan itu kalau kita tidak doakan, ya ibarat dasarnya, pondasinya itu kalau menurut saya loh, dasar pondasinya itu kurang begitu kuat. Tetapi kalau sejak dalam kandungan, sejak dalam rahim mamahnya, ibunya, itu kita doakan, kita nubuatkan, kita berkati masa depan ataupun apanya, maka itu akan terwujud. Karena kita berdoa itu menanamkan doa itu di dalam alam roh. Nah, Pak, kalau menanamkan doa di dalam alam roh, iya, karena kita sudah investasi doa. Investasi doa ketika dalam kandungan itu sangat berpengaruh sekali. Karena bagaimanapun saya sebagai orang tua, tentu saya merasa bahwa diri saya ini jauh kurang dibandingkan Bapak Ibu semuanya. Saya jauh kurang karena saya tidak punya background masa lalu yang baik, terutama ya background masa lalu yang baik itu tidak ada. Jadi bersyukur sekali kalau saya punya Tuhan. Di sini saya diajari bagaimana saya harus diajari Tuhan bagaimana saya sejak dalam kandungan itu mendoakan anak saya. Saya doakan untuk masa depannya, bahkan saya doakan supaya kelak dia dewasa, dia dapat melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang ini anak saya melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya setia, tekun dalam pelayanannya, itu saya dukung terus. Saya bersyukur karena apa? Karena doa saya didengar Tuhan sejak kira-kira 17 tahun yang lalu, sejak Kris masih dalam kandungan. Bapak Ibu, mendidik anak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kadang-kadang saya sendiri secara manusiawi itu merasa sedikit banyak merasa was-was, khawatir karena seorang gadis itu siapapun yang punya anak gadis dengan cowok itu beda. Jadi orang tua yang punya anak gadis tentu dia akan sedikit was-was karena harus dibatasi jam mainnya, nanti main sama siapa, terus kemudian pergaulannya sama siapa, itu kita harus sedikit cerewet. Di sini yang berperan penting dalam kecerewetan, maaf kata, berperan penting itu terutama ibu-ibu. Karena apa? Ibu-ibu itu paling tidak dia bisa memberikan, anak saya kan cewek ini. Kalau cewek dengan cewek itu bisa sinkron. Kadang-kadang kalau cewek dengan papahnya itu kadang-kadang beda. Tetapi di sini yang lebih banyak ngomongnya itu istri saya. Nah, saya bersyukur dari sejak kecil itu anak saya ditanamkan yang namanya disiplin, ditanamkan yang namanya punya rasa tanggung jawab. Itu saya kira cukup menjadi dasar untuk kelak dia dewasa, untuk kelak dia melanjutkan kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya secara manusia kita tidak mampu dalam mendidik anak, sebaik mungkin tidak mampu. Tapi di sini kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, asal kita hidup takut akan Tuhan, asal kita coveri anak kita dengan doa, ya tidak lupa juga selalu ingatkan bahwa semuanya itu jangan berharap bersandar kepada manusia,
tetapi berharap bersandar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini sharing saya bersyukur doa saya 17 tahun yang lalu ketika saya mendoakan anak saya sejak dalam kandungan supaya kelak dia akan menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Nah, sampai saat ini Tuhan dengar doa saya dan saya melihat suatu mujizat, satu fakta yang menggembirakan bahwa saya bersyukur anak saya bisa melayani Tuhan. Tetap saya support dalam doa terus dan saya minta juga bantuan support-supportnya dari Bapak Ibu semuanya, terutama anak-anak kita. Kalau kita melayani Tuhan, anak-anak kita melayani Tuhan, kita support ya, kita support karena itu hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, itu sharing saya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin Bapak Ibu yang lainnya bisa menyambungnya. Monggo silakan Bapak Ibu, saya serahkan pada Bu Terry untuk menanggapinya. Terima kasih Pak Budi, kesaksian dan sharing yang luar biasa. Jadi tadi saya menggarisbawahi dari apa yang disaksikan Pak Budi itu, peran orang tua itu sejak dalam kandungan, itu dengan tentunya dengan doa untuk mengisi alam roh hal-hal yang positif. Kemudian disiplin sejak dini, kemudian membatasi pergaulan yang di cover safety yang untuk melindungi anak. Kemudian yang paling utama, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara karena manusia itu ada batasannya. Tetapi ketika Tuhan bekerja, kita minta turun tangan, pasti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lebih luar biasa. Terima kasih Pak Budi buat sharingnya. Barangkali Bapak Ibu yang lain akan ada yang menyaksikan tentang bagaimana pendidikan anak. Monggo, dipersilakan. Ada lagi, monggo silakan. Ataupun sharing. Oh, dia monggo Pak. Mari Pak An. Dia monggo Pak. Oh iya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak An. Malam Pak. Ya, malam ini inti temanya keteladanan orang tua terhadap anak ya. Mungkin sama seperti keteladanan guru terhadap muridnya ya. Mungkin saya sudah pernah merasakan jadi orang tua, tapi saya memang belum pernah merasakan jadi guru. Tapi ya pada intinya sama ya, orang tua dan guru itu selalu memberi teladan yang baik pada anaknya, pada muridnya, contoh-contoh yang baik, nasihat, mungkin sikap-sikap ya, itu sama. Jadi yang bisa saya lakukan ketika saya menjadi murid, saya dulu kan punya guru. Ya, apa yang diajarkan guru yang terbaik pasti akan saya ajarkan ke anak saya, ya kan? Saya kan juga pernah jadi seorang anak, saya punya papa. Apa yang diajarkan orang tua saya, papa atau mama saya yang terbaik, ya saya ajarkan ke anak saya. Intinya seperti itu. Ya, jadi tetap fokusnya kita pedoman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi semua apa yang diajarkan Tuhan, ya itu harus kita duplikasi ke anak kita. Ya intinya pasti itulah sebuah kebenaran. Ya ada sedikit sharing. Waktu anak saya yang pertama Sean, ya waktu saya punya anak Sean waktu kira-kira 14 tahun yang lalu lah. Zamannya Sean lahir sama Sean kecil itu saya kan belum mengenal Tuhan ya, belum aktif di gereja, belum apalagi pelayanan, sama sekali belum. Jadi waktu itu saya tidak mengajarkan secara rohani, hampir nggak ada. Sikap-sikap pun ya biasa-biasa aja. Sikap-sikap yang tentu, sikap-sikap yang terbaik mungkin biasa, karena waktu itu memang kehidupan saya kan kehidupan kurang baik. Ya, tapi puji Tuhan, meskipun saya tidak mengajarkan dari kecil seperti itu, tapi puji Tuhan, Tuhan ubahkan hingga sekarang sisian kehidupannya semakin, menurut saya kalau saya lihat semakin baik ya, meskipun tidak saya ajarkan dulunya dari awalnya, tapi karena saya sudah mengenal Tuhan, Tuhan ubahkan saya menjadi lebih baik ya, secara rohani saya lihat lebih baik dari
lebih baik, hari berganti hari semakin lebih baik, kepatuhan, lalu sikap itu lebih baik. Padahal saya tidak mengajarkan yang terbaik waktu dia kecil. Nah itu saya berterima kasih kepada Tuhan seperti itu. Kalau si Ken ini kan saya waktu Ken kecil, waktu saya zamannya Ken kan saya sudah lebih mengenal aktif ya, lebih mengenal Tuhan. Jadi saya sempat mengajarkan yang terbaik ya. Puji Tuhan, saya percaya anak saya yang kedua ini kan semakin hari semakin baik secara rohani, mungkin sikap maupun mentalnya, ya itu yang saya harapkan. Ya saya sendiri juga perlu belajar ya, belajar ke orang lain mungkin, belajar ke hamba Tuhan yang lain, atau belajar ke orang-orang yang perlu dicontohi untuk memberikan pelajaran ke anak saya, contoh ke anak saya. Jadi saya hidup ini untuk belajar. Saya ingin belajar kepada orang-orang yang saya anggap baik ya, mungkin orang-orang yang sukses, orang-orang hamba Tuhan, siapapun lah. Nah itu ingin saya pelajari, lalu saya terapkan ke anak-anak saya. Intinya meskipun saya belum pernah jadi guru, tapi saya tetap ingin terus memulai menjadi guru yang terbaik buat anak-anak saya, menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak saya, sekaligus guru yang terbaik buat anak-anak saya. Itu Bapak Ibu sharing saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Bu Teri. Selamat malam. Terima kasih Pak Han buat kesaksiannya. Jangan khawatir Pak, kita semua orang tua itu guru. Guru apalagi di masa pandemi ini, semua guru. Karena apa? Pembelajaran pendampingan anak-anak itu ada pada orang tua. Tapi saya mengapresiasi bagus kalau tadi Pak Han menyampaikan yang pertama kepelajaran dari orang tua dan gurunya waktu sekolah diberikan kepada putra-putranya, ya kebetulan putra semua ini dua, kemudian berfokus pada Yesus Kristus sebagai Bapa yang baik untuk anak-anaknya, dan pada kesaksian tadi anak pertama, puji Tuhan, ditolong Tuhan, semakin kesini semakin remaja semakin membaik, dan kesaksian anak kedua semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Demikian, terima kasih. Ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Monggo Bapak Ibu. Ada lagi? Dipersilakan, masih ada waktu 5 menit. Saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru hebat, guru-guru luar biasa, guru-guru yang takut akan Tuhan, guru-guru yang selalu menyemangati anak-anak cucunya. Kalau di sini ada opa oma, yakin pastikan memberi papa oma yang oma opa yang sudah lebih senior mampu memberikan keterangan. Pak Is, Bu Teri. Pak Is mau saksi, Bu Teri. Oke, itu mic-nya Pak Is dibuka dulu, Pak Is. Mic-nya Pak Is. Mic-nya Pak Is. Ya, belum ya. Baik. Ya, terima kasih buat waktunya. Terima kasih Bu Teri buat sharingnya luar biasa. Ada 3 hal yang saya tangkap dari sharing Bu Teri kebenaran firman di dalam kita mendidik anak-anak kita. Saya orang tua muda. Nah, anak saya 2, cewek semuanya. Istri saya 1 juga cewek. Dan saya sendiri, Bapak. Dalam mendidik anak saya tentu masih banyak belajar. Bapak Ibu kalian, dari orang-orang di sekitar. Saya banyak melihat bagaimana orang-orang ketika mendidik anak, mereka-mereka yang anaknya nurut, anaknya baik, anaknya kalem seperti anak Pak Budi, itu saya belajar bagaimana caranya ya supaya anaknya itu kalem. Karena saya memiliki 2 anak yang memang padahal unik. bapaknya ora kalem. Bapaknya petakilan ya. Bapaknya tapi anaknya luar biasa, nurut, kalem, di dalam berdialog, gaya orang lain lah. Di situ saya juga belajar, Bapak. Dan seperti apa yang disampaikan Bu Teri itu menurut saya sangat tepat sekali. Memang yang pertama kita harus menanamkan kebenaran firman pada anak-anak kita. Nah itu yang dari dulu tidak saya tanamkan, Bapak Ibu. Saya baru-baru ini belajar untuk mengenalkan anak dengan firman Tuhan. Dulu tidak pernah sama sekali ke gereja sebagai rutinitas. Tapi puji Tuhan,
Tuhan arahkan saya, Tuhan ubahkan jalan hidup saya sehingga saya boleh mengenal Tuhan. Di situ saya baru mulai belajar untuk membaca, mengenal Tuhan dengan istri saya, baru mulai mengajak anak saya yang paling besar untuk belajar setiap hari taat, membaca, mendengar firman Tuhan, berdoa, walaupun seringkali memang kita juga tidak selalu dengan waktu yang sama, dan itu juga sebenarnya tidak bagus karena itu tidak disiplin. Yang pertama itu yang boleh ketelat kasih. Ya. Di dalam mengasihi anak kadang kita juga, saya itu kadang juga ketika anak tidak nurut, itu saya bisa memberi teladan dengan baik. Kata-kata yang keluar dari perkataan saya itu bisa menyakiti anak-anak saya. Di sini saya yang harus belajar. Kita harus bisa menjadi teladan. Teladan lewat apa? Ketika saya menegur anak saya harus pastikan saya tidak melakukan perbuatan yang memang menyimpang. Sehingga anak-anak saya tidak membalikan kata-kata itu kepada saya, seperti apa yang disampaikan Bu Teri tadi. Dan seringkali itu juga terjadi dalam keluarga saya. Ketika kita menegur anak-anak, terutama yang kecil ini, dia itu sensitif sekali ketika ditegur dan kita tidak seperti, dan kita pernah juga melakukan hal yang sama, maka anak-anak itu akan mengembalikan apa yang kita katakan itu kepada kita. Ya, di sini saya terima kasih sekali, saya banyak belajar untuk saya benar-benar dapat menjadi teladan dalam segala hal tentunya, karena memang anak-anak itu paling banyak menghabiskan waktu bersama dengan orang tua, dan teladan hidup orang tua itulah yang menurut saya itu akan dapat membentuk karakter anak juga ke depan. Selain daripada memang pergaulan di luar juga berpengaruh. Pergaulan di dalam komunitas itu sangat berpengaruh. Tetapi peran orang tua menurut saya memang sangat penting di dalam membangun karakter anak. Itu memang kita secara manusiawi, kita secara ketika memang harus memberikan teladan yang baik kepada anak. Memang kadang kita merasa tidak mampu. Kita merasa tidak kuat, kadang dengan situasi seperti itu, wah bagaimana ini harus mengandani anak dengan cara seperti apa. Dan seringkali kesabaran kita itu teruji ketika menegur anak yang mungkin tidak nurut dengan harapan kita, tidak nurut dengan apa yang kita katakan. Dan di situ kita belajar, saya belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, saya belajar untuk minta hikmat Tuhan ketika mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya, dan saya belajar untuk bersyukur dengan segala karakter yang anak-anak saya miliki. Sabar. Boleh minyak kayu putih. Belajar untuk lebih baik lagi. Obat. Tutur kata dan belajar kepada anak-anak saya. Itu ketika saya pernah punya pengalaman, ketika yang besar itu kelas 2 SD, itu dia melakukan sebuah kesalahan. Saya khilaf, Bapak. Saya melakukan kekerasan secara fisik kepada anak saya, dan anak saya itu sampai ampun, ayah ampun, aku enggak lagi. Dan itu membuat saya juga sebenarnya ketika anak mengatakan itu saya sedih sekali. Saya kalau ingat, saya menyesal sekali. Dan dari situ saya mulai belajar juga waktu itu. Tapi memang belum begitu tentang Tuhan itu belum begitu mendekatkan anak saya kepada Tuhan itu belum begitu membawa anak saya untuk mengenal Tuhan itu belum. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur saat ini anak saya yang besar sudah bertumbuh menjadi anak yang lebih baik dari yang dulu, kata-katanya juga sudah tidak sensitif. Nah, di sini yang memang mau saya sharingkan, memang benar sekali Bu Teri apa yang disampaikan untuk kita itu menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak. Melalui apa? Melalui teladan hidup kita. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon dukungan, mohon support Bapak Ibu di dalam kami mendidik anak-anak kami untuk semakin hari bisa menjadi semakin baik, dan anak kami bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih, waktu saya kembalikan Bu Teri. Terima kasih Pak Is. Pak Is tetap semangat ya Pak Is, bahwa anak-anak itu diciptakan dengan keistimewaan yang berbeda.
istimewanya Grace belum tentu sama dengan istimewanya Karen. Istimewanya Karen belum tentu sama dengan istimewanya Grace. Jadi tetap bersyukur apa yang Tuhan berikan talenta, apa yang Tuhan sudah berikan kelebihan pada putri-putri Pais itu akan menjadi anak yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Bu Tari, di sini tuh ada senior-senior kita, Bu, yang mungkin mempunyai putra-putri yang sudah sampai menikah, mungkin sudah mentas ya bahasanya ya. Ada banyak, Bu. Nah, mungkin diberi kesempatan, ini ada Ibu Jimmy, ada Bapak Sony, ya, ada Ibu Kumala, mereka beliau-beliau ya, Bu, yang sudah ini ya, berhasil sampai ini ya, mendidik anak sampai sudah mandiri ya, sudah berkeluarga sendiri. Tentu saja bukan hal yang mudah kalau sampai saat ini anak-anak mereka, anak-anak beliau sudah mandiri. Monggo, mari Ibu Jimmy, saya persilahkan Bu, berbagi pengalaman ya Ibu ya, atau Ibu Kumala atau Bapak Sony silakan, atau ini ya, ada beberapa juga yang senior, Bapak Yohanes Yahya. Yang senior memberi teladan kepada yang junior, monggo. Bagaimana mendidik anak, monggo saya persilahkan Om dan Tante. Mari, silakan. Ya, mari Pak Yahya. Monggo Pak Yahya. Berbagi pengalaman aja ya, cara inilah. Oh, ini mendidik anak. Pengalaman. Iya Pak Yahya. Boleh Pak, mari silakan Pak. Apa ini ya, internetnya Bapak Yahya yang kurang lancar atau saya ya Pak? Pak Beni punya saya lancar Pak Beni? Lancar, bagus Pak. Oke. Suaranya jelas. Pak Sony dulu aja. Oh silakan Pak Sony. Simbol tenggelam punya Pak Yahya. Simbol tenggelam. Mari, di sini juga hadir beberapa senior kita ya. Ini sebenarnya ada Ibu Deborah juga ya. Pak Yahya on air kembali. Monggo saya persilakan tante-tante dan om-om yang lain. Oma-opa. Ada Bu Lianawati juga itu. Silakan. Supaya kita yang muda itu bisa belajar dari yang tua, monggo. Halo. Pokoknya ditunggu sharingnya. Oh, baik mungkin. Ibu Jimmy ada yang mau disampaikan? Mari Bu, sepatah dua patah kata Bu. Malu-malu nantian Pak Yo. Iya. Malu-malu. Iya. Pak Sony, barangkali Pak Sony lama nggak jumpa nih Pak Sony. Halo Pak Sony, where are you? Bahasa apa tadi Bu? Oke, kalau memang belum, mungkin next time ya Bapak Ibu semua. Ya, ini ada yang mau saya sampaikan ini. Kebetulan saya juga mempunyai anak ya, baru satu ya Pak Budi ya. Tapi cowok ya Pak Budi ya. Nah, ini kan anak saya itu remaja ya, menginjak ke youth. Nah, saya hanya mau menanyakan saja untuk Bapak Ibu senior atau mungkin Bapak Ibu yang memiliki pengalaman mempunyai anak yang menginjak dewasa, apalagi anak-anak di zaman milenial ini. Kadang-kadang kan mereka itu agak kritis ya Bapak Ibu. Kita sudah memberi teladan, kita sudah istilahnya memberi nasihat dengan baik-baik. Nah, tetapi kadang-kadang mereka itu bisa berpikir secara logika mereka. Kalau anak-anak zaman sekarang ya kritis Bapak Ibu bisa. Contohnya begini nih. Ayo ini sudah jam 5 atau jam setengah 6 mandi. Nah, bisa jadi
pernah ini saya alami juga. Kan saya mandi juga nanti jam ini juga nggak apa-apa, badannya sehat. Nah, Bapak Ibu, coba ini yang sudah memiliki putra ya atau putri, anak-anak yang di atas youth ya mungkin, pemuda ya, di atas muda mungkin sudah menikah. Monggo Bapak-bapak, di sini ada Pak Beni juga, ada Pak Rubowo ya, senior lah ya. Satu kali sharing ini aja Pak, silakan. Atau mau Bu Teri, silakan. Monggo Pak, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu yang lebih senior dulu. Monggo silakan. Ada Bu Deborah di situ. Ya Bu Deborah. Sudah berpengalaman barangkali Pak, Bapak, Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Ya Bapak Ibu, saya bersyukur katanya sudah mentaske 1 anak. Saya sedikit sharing untuk membesarkan anak. Banyak hal yang dibutuhkan, tapi yang saya ingat-ingat yang harus saya sampaikan ke anak-anak yaitu perkataan dan perbuatan kita harus sama. Dan kita harus jadi model bagi anak. Jadi saya ngajarin anak untuk doa, baca firman, saya sih dulunya melakukannya di kamar. Tapi karena saya tahu harus memberi teladan, jadi saya juga mulai melakukannya itu di luar kamar. Supaya anaknya itu melihat, bukan pamer maksud saya, itu ngasih teladan. Kalau membaca Alkitab itu ada di ruang makan, saya juga membaca di dalam, tapi saya juga membaca di tempat itu. Jadi memberikan teladan. Dan juga kalau saya ngajarin, ini anak saya itu cowok cewek. Maksud saya itu dulu dijarai agak banyak 4 tahun supaya kakaknya ngemong. Tapi namanya anak itu ya sama aja. Sudah dijarai ya masih oyak-oyakan. Di kamar mandi ya oyak-oyakan. Jawil sana, jawil sini terus bikin ribut. Nah, saya juga ngasih tahu. Ngalah ya, Ki. Ya karena itu yang besar, kadang-kadang yang kecil. Ya ngalah. Masa yang kecil kok ngalah Tomah? Nah, misalkan seperti itu, mereka juga saling membantah, jadi siapa yang disuruh ngalah. Nah, itu keteladanan saya dengan suami itu jadi contoh. Gimana saya ngasih tahu jangan ribut, tapi saya sendiri ribut. Itu kan nggak bisa. Jadi saya ngerem. Jadi kalau saya dengan Pak Paulus pengen gemes gitu ya. Duh, tadi saya dibilangnya gini kok masih belum misalkan gitu ya. Itu waktu saya mendidik anak, saya berusaha ngerem dulu supaya bukan munafik ya Bapak Ibu, nanti kita selesaikan gitu ya. Maksudnya ya saya menahan diri supaya di hadapan anak-anak itu kita jangan bukan berkelahi yang bagaimana, tapi adu argumentasi yang saya tahu biasanya menang saya biasanya. Karena cewek nggak ngerti nih kok bisa atau karena suami saya ngalahan ya. Gitu maksudnya. Mesti ini salah, ini banyak gitu, udah bisa dicari salahnya. Tapi saya berusaha untuk ngerem, karena saya mengajarkan anak saya ini supaya dia jangan hal-hal kecil nanti yang satu ganggu, satu yang diganggu, enggak terima ngoyak lagi gitu-gitu terus. Nah, mereka juga supaya mereka saya ajarkan untuk rukun, tapi saya harus memberikan teladan yang seperti itu. Jadi poin pertama yang saya lakukan untuk anak-anak saya itu saya lebih cenderung ke teladan. Jadi saya sendiri mengoreksi diri untuk jadi teladan bagi mereka itu bagaimana. Itu yang sering saya ingat-ingat di ingatan saya gitu. Saya tuh pokoknya harus jadi contoh. Tidak cuma ngomong tapi apa yang saya lakukan. Lalu yang kedua, memang benar kalau kita salah kita harus mengaku salah. Maaf. Mengaku salah. Jadi waktu yang lalu saya juga melakukan kesalahan. Sebelum saya ikut Wanita Bijak, saya anggap kalau rumah tangga itu kayak saya ngatur kerjaan. Pokoknya anak saya dikasih makan, kasih ini, dipelajari, dikasih apa cukup. Saya pikir seperti itu. Jadi saya disebut ibu bayang-bayang. Ibu ada di rumah tapi tidak berfungsi. Nah, waktu umur 13 tahun saya menyadari kalau saya salah. Saya minta maaf dengan anak saya yang kedua. Maaf ya, Mama selama ini itu tidak bisa menemani kamu.
Jadi cuma pokoknya asal semua sudah tersedia, saya anggap itu sudah cukup kewajiban saya. Jadi mulai sekarang setelah Mama minta maaf, Mama akan adakan perubahan. Kapanpun kamu butuh Mama, Mama ada di rumah. Dan Mama selalu siap. Ya memang waktu itu saya berusaha untuk setiap kali anak itu cari saya itu ada. Sebab waktu saya ngaku kalau saya itu jarang merhatiin dia itu ketawa. Loh, saya itu minta maaf kok dia ketawa. Terus, betul kamu sekarang kalau pulang sekolah cari Mama ada. Kamu butuh apa, Mama ada. Saya bilang gitu. Apa betul toh, Mah? Anaknya gitu. Karena mamanya itu cilubaan terus gitu loh. Jadi mamanya pulang kerja, anaknya masih les. Nanti mamanya berangkat pelayanan, anaknya buat tugas. Lalu mereka tidur, saya baru pulang. Jadi nggak ketemu gitu loh, mereka nggak bisa cerita. Tapi saya bertobat waktu anak saya umur 13. Saya waktu itu sempat minta off, waktu Pak Cip tadi itu minta off pelayanan 2 tahun untuk membuat anak saya percaya kepada saya dan dia kembali ke hati saya. Jadi kekosongan hatinya juga saya bisa mengisi, dia juga bisa mengisi hati saya dan terjadi hubungan yang baik. Sejak saat itu dia mulai percaya sama mamahnya, mulai bisa cerita apa-apa, mulai terbuka dan pribadinya mulai berubah. Yang dulunya pendiam, yang tidak mau cerita apa-apa, dia mulai bisa berbicara sedikit-sedikit dan juga mulai ada keterbukaan. Jadi kita sebagai orang tua pun bisa salah, tapi kita harus minta maaf dan berubah. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Kalau itu masih banyak lagi, tapi lain kali aja. Terima kasih untuk kesempatannya, semoga memberkati. Terima kasih Tante Deborah buat sharingnya. Jadi harus bayar harga ya Tante, sampai off dulu dari kegiatan ya, supaya anak kembali ke hatinya Mama. Iya, karena ya. Bagaimana Bu Deborah? Iya, karena saya yang salah Bu, 13 tahun menelantarkan dia sejak dari lahir, jadi saya harus bayar harga dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati Tante sekeluarga. Ya. Bapak Ibu yang lain yang mau menanggapi dari pertanyaan Pak Yu tadi terkait dengan generasi milenial yang bisa membantah atau bisa bahkan memberikan solusi yang lain, monggo. Pak Beni, barangkali Pak Beni yang ya semua, monggo Pak Beni. Ya, memang untuk mendidik anak di zaman milenial itu sangat berbeda dengan zaman waktu saya masih kecil, ya. Saya waktu kecil dididik dengan orang tua yang disiplin, keras. Jadi didikan dari orang tua terhadap saya itu terbawa saat saya berkeluarga, saat saya punya anak-anak. Nah, itu sangat bertentangan sekali dengan anak-anak yang lahir di zaman milenial, ya. Jadi contohnya yang sederhana dalam perkataan ya, tadi Bu Terry menyebutkan kita harus belajar untuk menjadi orang tua yang bisa dicontoh teladannya. Jadi saat kita menasihati anak, itu terlebih dahulu kita orang tua itu harus beres dulu, harus betul. Jadi orang tua kalau menasihatkan sesuatu, tetapi misalnya jangan nonton TV terus, ya belajar, ya itu contoh yang sederhana ya. Tapi papanya nongkrong di TV, nonton film-film action, nah itu anak nanti berpikir, belum tapi ya nonton TV terus kok. Apalagi sekarang dengan kemajuan zaman ada TV parabola, ada TV yang macam-macam seri tayangan ya, itu praktis akan orang tua ini dituntut untuk punya integritas. Ini pilihan. Kalau kita memberikan pilihan anak seperti itu, kita masih nonton juga atau mungkin kita melakukan hal yang tidak baik,
anak-anak itu akan melihat. Ya, contohnya sekarang zaman gadget ya. Semua orang itu punya gadget, punya HP, punya Android. Bahkan lebih, satu orang mungkin bisa punya 2 nomor HP bahkan lebih, ya. Nah, sekarang yang sedang menjamur saat ini, ya tidak hanya anak-anak milenial, orang tua pun kadang-kadang bisa terbawa. Ya, kita bisa lihat zaman sekarang, pilihan yang ada, fitur-fitur yang ada di HP itu sangat menarik, apalagi ada game dan sebagainya. Saya bilang ke anak, jangan main game. Saya sendiri terus terang Bapak Ibu, saya enggak begitu suka, enggak begitu hobi untuk main game. Misalnya kalau HP pun saya hanya sebatas lihat di WhatsApp dan lainnya, atau di Facebook, itu aja. Setelah itu saya enggak, untuk game sama sekali enggak. Jadi saya menekankan anak-anak itu untuk belajar pakai waktu yang ada. Kalau belajar ya belajar, jangan ya, apalagi zaman sekarang ini sedang pembelajaran model jarak jauh, ya, bisa dengan Android, bisa dengan laptop. Nah, itu udah anak-anak untuk melenceng, enggak mengikuti pelajaran, bisa lihat game atau lihat apa gitu. Nah, itu memang tidak gampang ya untuk mendidik anak yang di zaman milenial seperti ini. Tapi saya yang mau garis bawahi Bapak Ibu, semua itu kita orang tua harus belajar untuk mendekat ke anak-anak. Apa sih maunya anak-anak? Nggak bisa zamannya kita dulu tuh kita jadikan patron. Ini loh, tapi kalau dulu gini, nggak bisa. Karena beda sekali zamannya. Banyak sekali perubahannya, ya. Dulu zaman saya waktu karya tulis itu pakai mesin tik, sekarang enggak pakai. Sekarang pakainya laptop. Nah, anak enggak tahu ini apa ini. Oh, ini mesin tik. Mereka enggak tahu. Sekarang zamannya laptop. Jadi memang dibutuhkan teladan, terutama kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita untuk cinta Tuhan. Saya menekankan ke anak-anak, ya ini di keluarga kami, kalau kamu ambil pelayanan, ya lakukan dengan sepenuh hati, lakukan sampai tuntas, jangan setengah-setengah, dan jangan beberapa pelayanan kamu ambil, tapi fokus, lakukan pelayanan itu karena kamu memang panggilan kamu di situ, hatimu di situ. Saya sendiri jujur ya, Bapak Ibu, melihat anak saya Sherlyn itu waktu ikut SPK angkatan keberapa itu saya lupa. Itu pilihan, kan ada form pilihan ya. Pelayanan apa nanti yang akan dipilih? Ada musik, ada tamburi dan sebagainya. Anak saya milih menjadi guru sekolah minggu. Saya juga kaget juga loh, enggak salah ini. Padahal saya tahu bagaimana anak saya, karakternya, bagaimana keadaannya. Tapi saya support dia. Ya, kalau memang itu pilihanmu, terus minta hikmah Tuhan, terus minta pimpinan Tuhan. Sampai saya tanya ke Pak Yanto itu betul Pak Yanto, Sherlyn mau ikut pelayanan di Pelnam. Oh iya betul Pak, saya minta tolong dibimbing Pak ya, karena saya tahu anak saya seperti apa. Tapi saya bersyukur pelayanan yang dia kerjakan itu dia kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya karena dia cinta Tuhan. Pelayanan di Singapura pun dia juga seperti itu. Ini yang menjadi tantangan juga, pergumulan doa saya di keluarga. Ada satu anak lagi yang belum terlibat ya. Pak Ben. Ya. Yang pertanyaan Pak Ejo Pak, kalau anak diberitahu membantah Pak, misalkan suruh mandi nggak mandi-mandi, wong saya mandi malam pun nggak apa-apa. Terus nanti Pak, barangkali Pak Ejo, Pak Beni bisa memberikan gambaran Pak Beni. Ya memang kalau
yang anak-anak memang zaman sekarang tuh cenderungnya seperti itu, Bu. Jadi kalau kita ngomongnya A, belum tentu jawabannya A anak-anak. Nah, dulu zaman saya waktu kecil itu orang tua ngomong, belum ngomong, sudah matanya sudah agak mendelik sedikit tuh sudah takut. Tapi anak sekarang beda. Ya, kita mendelik, anak entah mendelik sama-sama melawan, jiwanya memberontak. Saya percaya nih Bapak Ibu di sini semua mengalami ya masa-masa transisi anak-anak memasuki masa puber itu banyak sekali gejolaknya. Ada aja. Ya, itu dibutuhkan kasih ya. Kalau ada anak yang seperti itu bantah ya itu tadi kita berusaha untuk mendisiplin diri kita sendiri untuk bisa dicontoh anak. Nah kalau maaf kata kalau bapaknya mandi aja jarang-jarang, kadang mandinya tengah malam, lalu anaknya mandi, lo papa sendiri mandinya aja nganu, kadang mandi kadang enggak, kadang mandinya malam, suruh aku jam 5 mandi. Nah itu salah satu contohnya. Yang penting itu keteladanan, contoh yang real, yang nyata, yang dilihat anak-anak. Nah, saya kadang melihat di Rata ini ada orang tua yang begitu luar biasa, bisa memotivasi, mendorong anaknya ikut di dalam pelayanan itu. Saya sangat salut ya, karena saya masih ada pergumulan, tolong dibantu doa Bapak Ibu. Satu anak saya ini yang belum punya greng dengan pelayanan. Ya dulu pernah, cuma sekarang pandemi 2 tahun ini semakin tidak ada rasa antusiasnya untuk pelayanan. Jadi saya minta teman-teman yang ada di sini mendoakan kami supaya kami sekeluarga semua terlibat dalam pelayanan. Karena saya dulu kecil sampai saat ini dari sekolah minggu sampai berkeluarga saya tertanam ya di FHK. Saya rindu keluarga saya pun juga tertanam dan jadi berkat di FHK. Itu saja Bu Terry, Pak Yohan, saya kembalikan. Pak Beni, ya. Mudah-mudahan tadi yang belum jelas menjadi lebih jelas. Ya. Satu kesempatan lagi, barangkali ada yang berkenan mau sharing. Bu Terry, tadi Pak Yahya sempat terkendala koneksi internet. Ini kelihatannya sudah normal ya internetnya, Pak Yahya. Halo Pak Yahya. Halo Pak Yahya, dipersilakan Pak Silakan. Yahya. Kalau mau ada yang di-sharingkan Pak, tadi soalnya agak ini ya internetnya agak error Pak Yahya. Halo Pak Yahya, monitor Pak Yahya. Oh, kelihatannya masih ini ya, masih error ya, di sound-nya kelihatannya ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf mungkin barangkali nanti lain waktu Pak Yahya bisa bergabung. Maaf, Pak. Iya, ini Pak Yahya kelihatannya agak terkendala lagi nih. Ya, sinyalnya kurang bagus itu. Sinyalnya, matur nuwun. Mohon maaf Pak Yahya, dengan kasih Kristus mungkin lain waktu bisa lagi dengan tidak kendala sinyal. Bagaimana ini Pak Yo? Barangkali hujan itu. Iya, ya Pak Yahya, mohon maaf nih suaranya Pak Yahya nggak kedengaran, nggak bisa didengar Pak Yahya. Mungkin depan Pak Yahya boleh men-sharingkan apa yang akan di-sharingkan malam hari ini. Jadi malam hari ini kita sudah diberkati dengan renungan untuk firman Tuhan dan beberapa kesaksian dari Bapak Ibu semua. Di nama Tuhan ya, ini menjadi satu arahan yang baik untuk kami semua, untuk kita boleh lebih serius dalam memberikan pendidikan ke anak-anak, terutama dalam hal kerohanian.
Kalau tadi dari ini ya, saya sangat bersyukur sekali pada poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Ini juga memberi masukan kepada diri saya sendiri. Malam hari ini kita akan segera mengakhiri komsel kita ya. Kalau kita berbicara bagaimana sih mendidik anak, waduh, banyak hal yang harus kita ini ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Shalom, maaf saya tidak open video, sedang di perjalanan dari visitasi. Ya, terima kasih Bu Teri buat sharingnya, sangat memberkati, juga dari Bapak Ibu semua. Sebelum kita berdoa, kita Jumat depan terus akan komsel, ya, undang semua untuk kita bertumbuh dengan tema-tema yang sesuai, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ingat Bapak Ibu semua pernah muda, betul? Pak Yu pernah kecil ya, pernah, Pak Ferry pernah, semua kita pernah muda lah, ya. Anak kita umur berapa? Pasti kita pernah melewati usia itu. Anakmu usia 5 tahun kita pernah, anakmu 10 tahun kita pernah menjalani. Tadi sudah sharingnya sangat bagus. Saya cuma menambahkan, sama seperti kita. Anda sekarang sudah umur 40 tahun, 50 tahun, ada yang 60 tahun. Kan tidak bisa mengulang lagi usia 17 tahun ya. Kita tidak bisa mengulang lagi masa-masa lalu kita. Nah, sama anak-anak kita juga nggak akan bisa mengulang masa-masa itu. Artinya kalau anakmu sekarang umur 5 tahun, tahun depan mereka sudah 6, tahun depan laginya 7. Anakmu sekarang umur 20 tahun, ya, tahun depan dia akan bertumbuh lagi. Artinya di tengah-tengah tantangan untuk membesarkan anak, mendewasakan anak, maka saudara harus menikmati, Anda harus bersyukur, ya, Anda harus dengan sukacita melihat pertumbuhan anak-anak kita, ya. Memang kadang mereka menjengkelkan, tapi Anda harus membuat senang dalam melihat pertumbuhan mereka. Karena tadi yang dikutip Ibu Teri, bahwa anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan, di tangan kita arahkan mereka, ya. Jadi percaya Anda orang tua terbaik. Kalau Anda tidak percaya, Anda harus percaya Tuhan. Tuhan memilih Anda menjadi orang tua mereka. Anda orang tua pilihan Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sharing pada malam ini. Kami percaya kami semua dibangun, kami semua diberi semangat baru untuk mendidik, untuk menasihati, untuk menumbuh kembangkan anak-anak kami. Kami percaya kami adalah orang tua terbaik yang Tuhan pilih, sehingga anak-anak itu lahir dalam hidup kami, bukan ada di tempat yang lain. Karena Tuhan mampukan kami mendidik, mengasuh, bahkan menyemangati anak-anak kami untuk ada di jalan Tuhan, ada dalam pelayanan, ada dalam hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Ampuni kalau ada kesalahan, sempurnakan kami semuanya. Berkati anak-anak kami semuanya. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, dari awal sampai akhirnya Tuhan melihat, Tuhan yang membalas dengan berlipat ganda. Dan kami semua semangat di dalam Tuhan. Semua yang dalam kebutuhan, Tuhan mencukupkan. Semua yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, yang diberkati semua berkata, Amin. Amin. Ya, puji Tuhan.